mana telah membawa kita dari yang telah memberikan kita nikmat iman maupun nikmat Islam, nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang tidak kita sadari. Salawat berangkaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman terang benderang dengan cahaya ilmu seperti sekarang ini. Berdirinya kami di sini sebagai MC, Master of Ceremony, yang akan membacakan susunan acara. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada acara Grand Final Lomba Duta BSA ini, kami sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang terdiri dari 3 sesi. Yang pertama sesi penyampaian orasi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga sesi unjuk bakat. Yang mana alhamdulillah pada finalis duta ini terdiri dari 4 orang, yakni 2 orang putra dan 2 orang putri. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjutkan saja ke sesi yang pertama, yakni seksi penyampaian orasi, yang mana setiap peserta menyampaikan orasinya sesuai dengan tema dengan durasi maksimal 5 menit. Oleh karena itu, saya panggilkan peserta yang pertama, Duta BSA atas nama Azam Imad Akil dari kelas 2A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman BSA yang saya cintai dan saya banggakan. Untukmu Indonesia saya berorasi. Indonesia tak tersusun dari garis peta, tapi gerakan pemuda dan peran lahir dan tumbuh di bumi pertiwi adalah hal yang perlu kita banggakan dan kita syukuri. Mengapa tidak? Karena tanah Indonesia ini memiliki beraneka ragam dan budaya, di mana keberaneka-ragam ini yang harus kita manfaatkan untuk menjadi suatu persatuan Indonesia. 19 tahun saya hidup di Indonesia menjadi warga negara, membuat saya semakin sadar bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Atas dasar pemikiran pemuda dan pemudi, dibangunlah Indonesia. Sejarah dalam mengawali mulainya sejarah Indonesia diawali dari peristiwa Pancasila, peristiwa Sumpah Pemuda, yang mana itu menjadi suatu peristiwa yang harus diteruskan oleh kaum pemuda-pemudi untuk melanjutkan perjuangan dari pemuda-pemudi masa lampau.
kita harus bisa memanfaatkan keberagaman Indonesia untuk melakukan suatu perubahan, meskipun melewati cara-cara yang sederhana. Pemuda adalah agen perubahan. Pemuda adalah generasi penerus bangsa, di mana sosoknya sangat diharapkan oleh pemuda-pemuda zaman dahulu untuk meneruskan perjuangan dan meneruskan kemajuan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, pemuda-pemudi Indonesia harus memiliki karakter yang berkualitas, yang tentunya untuk memajukan bangsa Indonesia. Kita memiliki banyak peran, mulai dari perubahan, pembangunan, dan pembaruan pada negeri ini. Mari kita ambil peran memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Seperti yang kita tahu, tantangan zaman akan terus-menerus datang, membawa berita baru dan membawa cerita masyarakat baru. Bukanlah suatu pilihan untuk menghadapi tantangan zaman, akan tetapi kita harus menghadapinya. Mari kita saling bahu-membahu dalam menghadapi tantangan zaman. Bersama kita bisa membangun harapan, merangkai gagasan. Saya, Azam Imad Akil dari kelas 2A, siap menjadi pemuda-pemudi pembawa perubahan untuk Indonesia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta yang selanjutnya, yaitu Fatah Fadila Abdul Khair dari kelas 2B. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tahiyatan islamiyah wa tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Uqaddimu lakum khutbatan qasiratan tahtal mawdu' pemuda kuat yang dapat membawa Indonesia maju dan bermartabat. Asy-syababu wal jilul qadimu min syababil ummah wa ahammu dawri taqaddumi bil balad. Wasyababu huwa aqwa asasu lil hufadhi ala baladi Indonesia. Lidzalik ayuha syabab min khulafa'il watan wa 'arifu syu'unal ummah bi aydina wa ghalabatin baladil ummah fi dakhaini syai'in jihaduna. Lidzalik ayuha syabab da'una nudrik musahamatuna bi sifatina munfidina liqanuni syababi fid dawlah al-qada'u ala thaqafati al-hadarat al-ajnabiyyah alladhi yumkinu an taqdiya ala wahdatil ummah wal huffadhu ala thaqafatil ummah wa nashara ruhuri ri'ayatan al-watan ta'zizun wa tandimun warithil ummah bi annana syababu Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibi mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari oleh pemuda zaman sekarang. Yaitu yang pertama adalah lemahnya ilmu, lemahnya fisik, lemahnya akal, serta lemahnya akhlak, dan yang paling ditakuti yaitu adalah lemahnya akhlak. Jikalau 5 kelemahan ini masih melekat pada diri jati diri manusia atau pemuda pada zaman sekarang, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka bukan menjadi pelopor pembangunan bangsa, akan tetapi hanya menjadi virus pembangunan serta penghambat pembangunan, bahkan bisa jadi penghancur bagi bangsa Indonesia itu sendiri.
Banyak orang besar yang mengawali karirnya hanya dengan menjual koran, akan tetapi yang dilihat bukanlah menjual korannya, akan tetapi yang dilihat yaitu adalah etos kerjanya, semangat kerjanya yang tinggi. Sebab lebih baik meneladani penjual koran yang memiliki etos kerja yang tinggi daripada meneladani para oknum pekerja kantor yang metal kerjanya hanya kayak kolor, sebentar-bentar bisa kendor, kemana-mana maunya naik motor, padahal kerjanya hanya molor. Disiplin hanya waktu dibagi honor. Kalau pemuda seperti ini mustahil bisa menjadi pelopor, melainkan jadi pengekor. Naudzubillahi min dzalik. Pemuda merupakan tulang punggungnya bangsa dan agama. Indonesia bisa merdeka, Islam bisa bertahan hingga sekarang ini karena jasanya para pemuda pendahulu kita. Oleh karena itu, dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk meningkatkan harkat dan derajat umat Islam saat ini, pemuda harus memiliki iman, ilmu, dan semangat kerja yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke peserta nomor urut 3. Saya panggilkan Nawal Nafilatul Azza dari kelas 2D. Sayyiduna al-Fadil Ra'isu Qismul Lughahil Arabi wa Adabiha, Sayyiduna al-Fadil Ra'isu Majlisus Syuyukh, Sayyiduna al-Fadil Rabitatu Tullabul Jami'ah wal Mukarram ala kafatil muhallifin, wa ya ayyuhal akhwat wal ikhwan fi sabilil jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inna lil lughahil arabiyyah ahamiyatan kabiratan fi thaqafah wat turath wal adabil arabi, li'annaha juz'an kabiratan fi thaqafatil arabiyyah. Wal ati majmu'atun nuqat allati tulakhisu ahamyatil lughahil arabiyyah. Innal lughahil arabiyyah hiya lughatul Islam wa lughatul Qur'anil Karim wal ahaditsin nabawiyyah asy-syarifah, wa sahama dzalika fi ta'zizi qimatiha wa makanatiha 'indal arabi wal muslimin. Tatamatta'ul lughatil arabiyyah bi khususiyatin lughawiyatin taj'aluha tatamayyazu 'anil lughat al-'alamiyyah al-ukhra wallati tadharu fi bayaniha wa wuduhu kalimatiha wa mufradatiha. Tustakhdamul adid minal kalimatil lughawiyyah kalimatin dzati aslin arabiyyin mimma sahama fi ta'zizi taqarrub bainal lughahil arabiyyah wa lughatul alamiyyah al-ukhra. Jurusanku adalah tanggung jawabku. Ada satu ungkapan terkenal yang mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang lahir di hati para penyair, mereka menjadi makmur dan mati di tangan politisi. Apa kabar mahasiswa BSA? Berdirinya saya di sini bukan untuk mempersempit stigma, bukan juga untuk merekayasa fakta, bukan juga untuk memvonis tanpa analisa dan data. Tetapi berdirinya saya di sini, saya akan ingatkan khususnya kepada mahasiswa BSA dan umumnya untuk para hadirin yang berada di acara saat ini. Mungkin kita sering mendengar akan ocehan-ocehan para pecundang yang menanyakan, apa prospek kerja BSA? Kenapa ngambil BSA? Mau jadi apa? Saya ingatkan pada detik ini bahwa sejatinya jurusan apapun tidak ada yang menjamin sebuah pekerjaan. Seperti halnya pada jurusan BSA ini, tidak menjamin kita menjadi BUMN yang kita inginkan.
tidak menjamin kita menjadi PNS yang seperti yang kita harapkan, dan tidak menjamin pula setelah lulus nanti kita akan mendapat pekerjaan. Betul tidak? Tapi jurusan BSA menyodorkan keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan kita dari pemikiran yang sempit, dari pemikiran kita yang dangkal, dan jurusan BSA lebih luas daripada hanya menjadi pekerja belaka. Dan jurusan BSA juga menyodorkan kita tentang bagaimana kita berbudaya, bagaimana kita beretika, bagaimana kita agar tidak menjadi Islamophobia, dan bagaimana kita memanusiakan manusia. Kembali pada visi BSA, yaitu unggul dan kompetitif dalam bidang bahasa dan sastra Arab tingkat Asia Tenggara yang berbasis khazanah lokal Islam. Sudahkah kita tahu visi ini? Sudahkah kita paham akan diksi dari visi ini? Dan sudah siapkah kita menyambut tahun 2025 yang kita nantikan ini? Dan sudahkah kita melakukan tindakan untuk mewujudkan visi ini? Saya teringat prakata Bapak Rohanda yang ketika pembukaan BSA kemarin, bahwa jika kita ingin mencapai suatu tujuan, kita harus mengetahui, kita harus memahami, dan kita harus menciptakan, sehingga dari kata mencipta kita menjadi terwujudlah mencinta. Siap tidak untuk menyirami bunga peradaban? Siap tidak untuk menjadi generasi yang berbangsa dan berbudaya? Siap tidak untuk memenggal para pemikir Islamophobia? Saya bangga di BSA. BSA saji. BSA Sajiwa. BSA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta nomor urut 4. Ini Saida Fitria Al-Munawariyah dari kelas 2C. Kelas 2E. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadatul fudala, hayatu majalis tahkim, as-sadatul hudur, ikhwani al-a'izza. Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman biyadihi zimamul umur, yusarrifuha ala an-nahwi alladhi yurid, wa huwa fa'alun lima yurid. Wa idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Salatan wa salaman ala man hubbuhu dzikrun, wa salatun alaihi ibadah, wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhihi al-fursah al-ghaliyah sa'ulqi lakum khutbah tahta al-unwan Daur Syab fi tahsini jawdati ta'lim fi Indonesia. At-ta'limu huwa al-miftahur ra'isi li fathi babi hayati sa'idah. Walakin minal mu'sif annana na'lamu ma'an annahu hatta al-an lam yatamakkan at-ta'lim min tahqiqi ahdafihi ra'isiyah. Tula 77 aman min istiqlali Indonesia. Nahnu fi asri islah bila nihayah. Lakin kaifa halu ta'limina? Mal ladzi yahdus min at-ta'lim? Hal yastamir wa yartaqi aw hal yafna? Wa annana nangzur wa nara mushkilat at-ta'lim fi Indonesia muaqqidah lil ghayah, bada'an min haula'il muallimina dhawi jawdatil munkhafidhah alladzina lam yakunu kafina likullin minal jawdah wal kamiyah. Hal hadha ma yusamma bil istiqlal wa hal hadha ma yusamma bin nahdah. Wa fi ru'yatil mushkilatil mukhtalifah allati ladaina nahnu syabab wa nash'anu fi asri islah. Yajibu ayyakuna aktsar hasasiyah lil mushkilatil mukhtalifah lil mushkilatil mawjudah fi alami ta'lim lianna tafkirana asirun fi asri awamir jadidah haitsul quwwa al-hasimah wa quwwatul ibda' mahsurah wa mahyudah fi muhawalati linnuhudi bil mujtama' awil intiqami min.
Hanal waktu lana nahnu syabab al-Indonesi lil musyarakah fi muhawalati tatwiri ta'limi jayyid fi hadzal balad. Kita harus mengkontekstualkan ilmu yang telah kita miliki. Karena tanpa pengaplikasian, ilmu hanya seperti mumi, mati tak bergerak dan hilang di telan masa. Apa gunanya kita sebagai pemuda jika tak ada semangat? Maka masih pantaskah kita disebut pemuda sementara kebodohan merajalela? Jika Soekarno saja pernah berkata, berikanlah aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Maka bagaimana halnya dengan pemuda Indonesia yang sekarang berjumlah jutaan? Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus melakukan langkah konkret, langkah nyata untuk mewujudkan kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Pemuda adalah satu-satunya harapan bangsa di masa yang akan datang. Wa nahnu katullabi Indonesi ladaina daurun muhimun fi tahqiqi ihya'i ta'lim fi Indonesia. Rubbama aktafi bihadza wa astaghfirukum ala khati'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, yang dimana setiap peserta memilih salah satu amplop yang sudah disediakan oleh Dewan Juri. Setiap peserta diberikan waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Jika dalam 1 menit peserta tidak bisa menjawab, maka dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk peserta nomor urut pertama, yaitu Azam Iman Akil dari kelas 2A. Di sini ada amplop, ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Saudara mau pilih nomor berapa? Nomor 3. Sudah siap? Siap, insya Allah. Ya. Pertanyaan nomor 1, jelaskan apa saja tujuan dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Untuk menciptakan sarjana-sarjana pendidikan bahasa dan sastra Arab, ataupun lebih jelasnya untuk menciptakan orang-orang yang berpendidikan, yang berwawasan luas tentang ilmu bahasa dan sastra Arab. Sudah? Pertanyaan selanjutnya, mengapa duta kampus dipandang sebagai suatu yang penting bagi satu universitas? Coba jelaskan alasannya. Karena duta kampus menjadi sorotan ataupun maskot dari kampus di jurusannya itu, dan harus menebarkan menjadi pusat perhatian dan harus menebarkan sisi-sisi baik untuk kepada yang lainnya. Pertanyaan nomor 3, bagaimana pendapat Anda tentang pergaulan bebas yang berada di lingkungan pelajar atau mahasiswa? Pergaulan bebas di mahasiswa menurut saya harus dikontrol dan kembali lagi kepada prinsip seorangnya. Dan untuk sekarang ini pergaulan bebas mahasiswa bisa dibilang dibilang
belum baik, di mana masih banyak sesuatu hubungan-hubungan yang melanggar syariat atau yang tidak sesuai dengan agama Islam dan bertolak belakang sama jurusan BSA. Pertanyaan nomor 4. Program apa yang akan Anda ajukan dan kerjakan jika sudah terpilih menjadi duta BSA? Program konsultasi belajar, di mana untuk menghandle mahasiswa-mahasiswa yang di kelasnya belum sepenuhnya mengerti atas materi yang disampaikan. Karena melihat kondisi sekarang ini lebih dominan waktu belajar online dan materi yang disampaikan tidak sepenuhnya paham. Kebanyakan mahasiswa hanya bilang iya paham tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka bilang bahwa mereka itu paham. Jadi mungkin itu salah satu program yang nanti ingin diajukan. Jawab pertanyaan ini dengan menggunakan bahasa Arab. Ada berapa jumlah mata kuliah wajib di jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati? Coba. Isnain wa sab'una maudu'at. Sudah. Baik, mari kita lanjut ke peserta nomor urut 2. Saya panggilkan Fatah Fadila Abu Khair dari kelas 2B. Baik, Fatah, istadata lijabati as'ilah. Insyaallah musta'in. Ikhtar wahid min raqam ar-rabi wal khamis was sadis. Rakam rabi. Oke, pertanyaan pertama. Apa perbedaan antara analisis bahasa Arab dan analisis sastra Arab? Jelaskan. Mengenai perbedaan analisis bahasa Arab serta sastra itu sendiri, kalau untuk menganalisa seperti skripsi, penganalisa bahasa Arab itu lebih memerhatikan kepada susunan yang lebih kompleks seperti ilmu nahwunya, seperti susunannya, maupun kalau untuk sastra itu sendiri lebih memperhatikan secara keseluruhan. Itu udah secara mencakup skala global mengenai susunan bahasa ataupun ilmu balaghahnya, sudah masuk ilmu balaghahnya. Seperti itu. Oke, Asanta. Selanjutnya, jelaskan oleh Anda apa saja kekurangan dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Untuk kekurangannya sendiri, saya melihat sejauh ini untuk kekurangannya sendiri yaitu mungkin kita perlu lebih mengayomi lagi ataupun merangkul lagi teman-teman kita yang latar belakangnya memang belum mampu untuk menguasai bahasa Arab itu sendiri. Karena kita sebagai pelajar seperti itu harus merangkul teman kita gitu yang kesulitan dalam mungkin di perkuliahan ataupun dalam masalah di kampus gitu. Itu harus kita lebih rangkul lagi gitu. Di samping kita mungkin hubungan kekerabatan kita cukup kuat, tapi alangkah lebih baiknya kita selingkan waktu
untuk mengajari teman-teman kita yang belum bisa berbahasa Arab. Seperti itu. Oke, jadi kekurangan BSA adalah tidak bisa bahasa Arab. Selanjutnya, bagaimana pendapat kamu terkait peredaran narkoba di kalangan remaja? Peredaran narkoba. Untuk di dunia kampus sendiri itu memang dituntut, kita sendiri dituntut untuk mempunyai jati diri. Oleh karena itu langkah lebih baiknya kita membentengi diri sendiri terutama itu, lalu berusaha untuk amar ma'ruf. Kita ini sebagai muslim lah, khamar itu atau narkoba itu kan dilarang di dalam Al-Quran itu sendiri, seperti dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah di juz 2. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Itu sudah jelas bahwa khamar atau narkoba itu sendiri pun sudah jelek. Oleh karena itu kita harus berpegang teguh kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Selanjutnya, jelaskan dan sebutkan program kerja yang akan Fatah ajukan ketika terpilih menjadi duta BSA. Program yang ingin saya ajukan itu tidak lepas sendiri dari bahasa Arab. Mungkin sama seperti Kang Azam tadi ya, mungkin agak sedikit dikaitkan dengan Al-Quran. Mungkin kita mengkaji perkata dalam Al-Quran, mendalami makna di balik kata tersebut. Jadi di samping kita mempelajari bahasa Arab, kita juga mempelajari susunan serta arti di balik lafaz tersebut. Oke, yang terakhir, jawab pertanyaan ini dengan menggunakan bahasa Arab. Ada berapa jumlah mata kuliah pilihan di jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Itnani wa thalathuna mawdu'at. Baik, syukran. Syukran Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke peserta selanjutnya. Peserta nomor urut 3, Nawal Nafilatul Azza dari kelas 2D. Baik, sudah siap. Insyaallah. Tersisa 2 amplop. Tinggal nomor 1 sama nomor 2. Pilih nomor berapa? Nomor 1. Pertanyaan nomor pertama. Jelaskan secara singkat bagaimana sejarah berdirinya jurusan Bahasa dan Sastra Arab di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab berdiri pada tahun 1986 dan SK pendiriannya pada tanggal 25 Juni 1986. Pada tahun 1986 sampai 1993, jurusan Bahasa dan Sastra Arab termasuk ke dalam Fakultas Tarbiyah. Dan pada tahun 1993 mengalami perubahan pada fakultas, yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Arab termasuk ke dalam Fakultas Adab IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu pada tahun 2010 jurusan Bahasa dan Sastra Arab termasuk ke dalam Fakultas Adab dan Humaniora yang berbarengan dengan perubahan dari IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pertanyaan nomor kedua, apa saja tugas dari duta kampus?
Bismillahirrahmanirrahim. Tugas dari duta kampus sendiri biasanya melakukan sosialisasi, yaitu bersosialisasi atau melakukan kunjungan-kunjungan ke lembaga-lembaga yang menjadi sasaran utama dari kampus itu sendiri, dan juga seorang duta harus menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa lainnya. Pertanyaan nomor selanjutnya, bagaimana pendapat Anda terkait dengan vaksin palsu yang beberapa waktu lalu menjadi booming? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai vaksin palsu itu mungkin dari kita sendiri untuk berhati-hati untuk agar tidak melakukan vaksin asal-asalan, atau kita harus meneliti dulu dari apa yang kita ketahui dan harus bertanya-tanya dulu agar kita tidak salah langkah. Pertanyaan selanjutnya, program apa saja yang akan Anda ajukan dan kerjakan jika sudah terpilih menjadi duta BSA? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila saya terpilih menjadi duta BSA, yang pertama saya akan menginventarisir atau mendata potensi-potensi potensi mahasiswa BSA ini agar dapat membantu untuk memajukan jurusan BSA baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang kedua, ingin mengadakan pelatihan seperti pembuatan proposal, terus karya sastra, puisi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mengadakan bengkel terjemah. Pertanyaan terakhir ya. Jawab pertanyaan ini dengan menggunakan bahasa Arab. Pada tahun berapa jurusan Bahasa Sastra Arab UIN Bandung meraih akreditasi C? Bismillahirrahmanirrahim. Fisanati alfaini wa sabi'ah. Syukran. Afwan. Baik, mari kita lanjut ke peserta nomor urut 4. Saya panggilkan Sayyidah Fitriyah Al-Munawwirah dari kelas 2E. Sayyidah, baki al-as'ilah yakni al-khamis wa sadis. Kamrok man takhtar? Rakam al-khamis. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan duta kampus? Coba jelaskan. Duta kampus ialah seorang mahasiswa atau mahasiswi yang menjadi duta atau ikon dalam suatu perguruan tinggi atau suatu universitas. Ia adalah salah satu pilihan dari masyarakat kampus yang sesuai dengan kriteria dan menjadi suatu ikon yang memiliki kepribadian yang baik, kecerdasan yang intelektual, dan mempunyai tanggung jawab serta dapat dipercaya dan amanah. Oke. Selanjutnya, apa singkatan dari MBKM? Lalu jelaskan maksud dari istilah tersebut. MBKM adalah MBKM itu ialah program Merdeka Kampus Merdeka. Yang dimana program itu ialah program yang diadakan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan yang bertujuan agar mahasiswa mempunyai keilmuan, agar mahasiswa menguasai keilmuan untuk bekal dalam kerjanya, supaya dia mendapatkan bekal untuk kerja nanti.
Oke, selanjutnya, bagaimana pendapat Anda terkait dengan tenaga kesehatan yang berasal dari luar negeri yang mulai masuk ke Indonesia? Menurut saya, tenaga kerja yang sekarang banyak dari luar negeri, mungkin apabila hal itu dibutuhkan oleh negara kita Indonesia, tapi mungkin tidak seharusnya tenaga kerja yang dari luar negeri itu mendominasi berada di rumah sakit Indonesia. Tetapi jika memang di Indonesia sangat membutuhkan tenaga kerja tersebut, mungkin bisa untuk Indonesia mengambilnya, merekrutnya. Oke, selanjutnya, jelaskan dan sebutkan program yang akan kamu buat gitu setelah menjadi atau terpilih jadi duta BSA. Insya Allah jika saya terpilih menjadi duta BSA, yang pertama saya ingin mengajak kepada masyarakat BSA untuk selalu berbahasa Indonesia dengan yang baik. Yang pertama, karena banyaknya mahasiswa yang mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang kurang pantas atau kurang sopan, kemudian ingin bersama-sama meningkatkan bahasa yang telah kita miliki bagi mereka yang sudah memiliki basic sebelumnya, dan memberikan memberikan pendalaman materi kepada mereka yang belum bisa berbahasa Arab. Yang terakhir, jawab pertanyaan ini dengan menggunakan bahasa Arab. Ada berapakah jumlah SKS pada mata kuliah wajib di jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Mi'ah wa arba'ata asyar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Alhamdulillah sudah 2 sesi yang telah kita jalani, dari awal dimulai dari sesi orasi hingga sesi tanya jawab. Lanjut ke sesi yang terakhir, yakni sesi unjuk bakat, yang mana setiap finalis dari calon duta BSA ini menampilkan bakatnya masing-masing dengan durasi maksimal 5 menit. Oleh karena itu lanjut saja ke nomor urut yang pertama. Saya panggilkan Azam Imad Akil dari kelas 2A untuk menampilkan bakatnya. Bismillah, saya akan membacakan surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. 'Allamahul bayana asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudani was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan
wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta selanjutnya yaitu peserta nomor urut 2, Fatah Fadilah Abdul Khair dari kelas 2B. فالعبد بأخلاق سزقا واجعله يقلد في صبره الهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا يقلد في صبري الهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا
الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله وأقرب من ربي خلقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله وأقرب من ربي خلقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, mari kita panggilkan peserta yang selanjutnya. Untuk menampilkan bakatnya, saya panggilkan Saudari Nawal Nafilatul Azza dari kelas 2D. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
Qudsu bakaitu hatta intahati dumu sallaitu hatta mallani syumu rokatu hatta mallani ruku sa'altu an Muhammadin wa an Yasu ya Qudsu ya Madinatan tafuhu anbiya ya aksara durub bainal ardi was sama ya Qudsu ya manarata syara'i ya tiflatan jamilatan mahruqatal asabi hazinatun ainak hazinatun hijaratu syawari ma'adinul jawami ya Qudsu ya Madinatan taltafu bisawad man yaqra'ul aqra man yaqra'ul Qur'an man yungkidul insan ya Qudsu ya Madinati ya Qudsu ya Habibati ya baladi ya baladi ya baladas salam wa zaitun موطني اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمبتعدة والمشركين والنصرانية واليهودية والإسرائيليين ابتسم فلست أنت الوحيد الذي لسعته الأيام هل أراك سالما مناما وغانما مكرما Baik, untuk peserta terakhir nomor urut 4 Sayyidah Fitriyah Al-Munawariyah dari kelas 2E. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, rangkaian sesi demi sesi final Duta BSA tahun 2022 berjalan dengan lancar, dimulai dari sesi orasi, dilanjut dengan sesi tanya jawab hingga sesi yang terakhir yakni sesi unjuk bakat. Untuk pengumumannya akan diumumkan nanti beserta dengan lomba-lomba yang lainnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah berkenan hadir serta para finalis calon Duta BSA tahun 2022 yang senantiasa konsisten beserta jajaran panitia dan para audiens yang telah hadir dalam forum ini. Saya Aditya Hadi Nugraha. Saya Falazkia Zahara. Kami pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.